Halo anak-anak, kita masuk dalam bab 2, kita belajar tentang vektor. Materi yang akan kita pelajari adalah metode analisis. Kita masuk pada bagian ketiga, yaitu membahas mengenai metode analisis. Apa itu metode analisis? Metode analisis adalah menghitung besar dan arah resultan vektor dengan menggunakan rumus. Di sini kita akan menentukan vektor resultan dengan metode analisis. Misal ada gambar vektor dengan metode jejar genjang F1 dan F2. Antara F1 dan F2 ini dipisahkan oleh sudut sebesar alfa. Maka besar vektor resultan dinyatakan sebagai R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 kali cos alfa. Ini adalah rumus untuk mencari atau menghitung besar vektor resultan, disebut sebagai rumus kosinus. Di dalam gambar R adalah yang garis tengah ini, ya. R yang menghubungkan antara titik di sini dengan titik di sana. Batas nilai R antara R minimum hingga R maksimum. Bisa dilihat di sini batas-batasnya. Kemudian berikutnya kita menentukan vektor resultan dengan metode analitis untuk menghitung arah vektor resultan itu. Sudut beta merupakan sudut antara vektor A dengan vektor resultan. Sudut theta adalah sudut antara vektor A dengan vektor B. Dan sudut alfa yaitu sudut antara vektor resultan dengan sumbu X. Di sini sudut alfa adalah arah vektor resultan. Saya ulangi. Di sini yang disebut sebagai arah vektor resultan adalah sudut alfa. Kenapa? Karena sudut alfa ini adalah sudut antara garis vektor resultan terhadap sumbu X. Dicari dengan aturan sinus. Kalau kita lihat di dalam kotak aturan sinus ini ada perbandingan, yaitu vektor A per sin alfa sama dengan vektor B per sin beta sama dengan vektor resultan per sin theta. Antara vektor A dengan sudut alfa ini berjauhan. A di sini, vektor A ada di atas dan sudut alfanya ada di bawah sini, dipisahkan oleh garis R. Jadi di sini besarnya vektor A dibagi hasil dari sinus sudut alfa. Besarnya vektor B dibagi dengan hasil dari sin sudut beta dan seterusnya. Maka kalau kita diminta mencari arah resultan, kita cukup mencari berapa besar sudut alfa di sini. Kita tidak perlu menggunakan ketiganya, kita cukup menggunakan yang kita perlukan saja. Contoh soal. Disajikan gambar vektor F1 sebesar 12 Newton, vektor F2 sebesar 9 Newton. Antara F1 dengan F2 dipisahkan sudut sebesar 60 derajat. Di sini kita diminta menghitung resultan kedua vektor tersebut. Pertama-tama kita gambarkan dulu untuk F1 dan F2, kemudian mendapatkan gambar seperti ini. F1 kita copy paste ke atas, F2 kita copy paste nya ke kanan, kemudian kita tarik garis antara pangkal di bawah sini dengan titik bertemunya kedua garis tadi. Garis merah ini disebut sebagai R resultan. R sama dengan F1 ditambah F2. Itu adalah ilustrasi atau sketsa gambarnya. Kita beri nama sekarang. Yang pertama adalah sudut beta, sudut antara F1 dengan resultan. Tadi kita sudah belajar bahwa arah resultan adalah sudut antara
vektor resultan dengan sumbu X. Maka ini kalau kita lihat sumbu X nya ada di berimpit dengan F1, sudut beta merupakan arahnya dari resultan. Kita sekarang menghitung menggunakan rumus kosinus. Tadi kita sudah belajar mengenai rumus kosinus. Kalau kita masukkan F resultan sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos alpha. Maka kita peroleh hasil untuk menghitung besar menggunakan rumus kosinus sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah dalam kurung 2 kali 12 kali 9 dikalikan cos 60 derajat. Hasilnya adalah 144 ditambah 81 plus 108. Kalau kita hitung hasilnya sekian Newton, itu adalah besar F resultan. Ya, berikutnya kita menghitung arah resultan vektor. Kita menghitung arah ini dengan menggunakan aturan sinus. Di sini kita menggunakan rumus F1 per sin dalam kurung alfa min beta sama dengan F2 per sin beta sama dengan R per sin alfa. Kita cukup menggunakan pasangan ini saja, yaitu F2 per sin beta sama dengan R per sin alfa, karena F2 per sin beta sama dengan R per sin alfa ini sudah cukup membantu kita untuk menghitung arah vektor resultan, yaitu sudut beta. Kita selesaikan persamaan di atas dengan cara dikali silang. Kita mendapatkan sin beta dikali R sama dengan sin alfa dikali F2, atau sin beta sama dengan dalam kurung sin alfa dikalikan F2 dibagi dengan R. Untuk mendapatkan nilai sudut beta, kita menggunakan kalkulator. Kita menggunakan scientific calculator, yaitu kita pencet shift sin, kemudian kita masukkan hasil yang di atasnya, maka akan mendapatkan nilai beta sama dengan sekian derajat. Kita masuk latihan soal. A, B, dan C seperti pada gambar. A memiliki sudut 30 derajat ke bawah, B memiliki sudut 60 derajat ke atas, dan vektor C arahnya ke kanan atau bersudut 0 derajat. Panjang masing-masing vektor A sama dengan vektor B sama dengan vektor C, yaitu 20 cm. Dengan menggunakan metode analitis, hitunglah besar dan arah resultan dari soal A, R sama dengan A plus C. Soal B, R sama dengan B plus C. Baik anak-anak, demikian pembahasan kita pada materi vektor di bagian ketiga. Silakan dikerjakan latihan soalnya. Kita ketemu kembali dalam pembahasan di bagian komponen vektor. Sampai ketemu pada pertemuan pembelajaran berikutnya.